Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Surya Putri dengan NPM B1A021263. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penulisan daftar pustaka. Baik, di bagian pertama kita masuk di pengertian daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka tersebut? Jawabannya ialah daftar pustaka adalah susunan artikel di akhir suatu kajian ilmiah yang mencantumkan nama si penulis, judul artikel, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Referensi ini digunakan oleh penulis sebagai sumber atau referensi dalam karya-karyanya. Selanjutnya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai seberapa pentingnya daftar pustaka ini di dalam sebuah karya. Jawabannya ialah keberadaan dari daftar pustaka ini ialah sangat penting untuk menunjukkan bahwa karya tulis atau karya ilmiah tidak hanya didasarkan pada pemikiran asli si penulis, tetapi juga memiliki banyak referensi dari pemikiran-pemikiran orang lain. Selanjutnya, banyak juga nih yang ditanyakan oleh orang-orang, apakah ada sistematika penulisan dari daftar pustaka? Jawabannya ialah, jika Anda sedang menulis daftar pustaka, Anda tidak bisa melakukannya sembarangan. Korespondensi harus didasarkan pada aturan yang berlaku dan secara umum harus diikuti. Baik, berikut ialah aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada nama. Dalam menulis nama, tulislah nama si penulis terlebih dahulu. Tulis nama belakang atau nama keluarga terlebih dahulu, diikuti dengan koma. Contoh, misalnya nama si penulis ialah Suryono Sukanto. Berarti ditulisnya ialah Sukanto, Suryono. Seperti itu kiranya. Selanjutnya ada tahun terbit. Cara penulisan tahun penerbitan ditunjukkan setelah nama penulis buku yang digunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh dengan angka tahun pertama, karena buku yang kalian gunakan mungkin ialah buku dengan versi kedua, ketiga, atau yang lebih baru. Selanjutnya ada judul buku. Cara penulisan dari judul buku ialah tulislah judul lengkap buku tersebut. Jangan lupa judul ditulis dengan huruf miring. Baik, selanjutnya ada kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dari pembuatan daftar pustaka untuk sebuah buku adalah untuk menunjukkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Tulislah nama kota terlebih dahulu, diikuti dengan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah demarkasi setiap urutan. Urutan nama, tahun terbit, judul buku, nama kota, dan penerbit harus menggunakan titik sebagai pembatas. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu fungsi dari daftar pustaka. Perlu diketahui bahwa sebenarnya daftar pustaka juga dibuat dengan menggunakan unsur di dalamnya, sehingga pada nantinya daftar pustaka ini akan berfungsi dengan sangat baik bagi para pembaca. Berikut adalah fungsi dari daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai berikut. Ada 4 fungsi dari daftar pustaka yang akan saya jelaskan kali ini.
Yang pertama ialah menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang ditulis tidak hanya berasal dari hatinya sendiri ataupun pemikirannya sendiri, tetapi juga dari hati orang lain dan pemikiran orang lain yang menulis dalam buku-buku yang tercantum di dalam daftar pustaka tersebut. Selanjutnya, fungsi yang kedua ialah bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh atau menanyai pertanyaan yang sudah ditulis pada karya tulis yang telah dibentuk, maka mampu secara pribadi mencarinya menurut daftar buku yang sudah ditambahkan di dalam daftar pustaka tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ialah memberikan penghargaan kepada si penulis buku yang tulisannya telah dikutip di dalam karya tersebut. Yang terakhir, fungsi dari daftar pustaka ialah penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan sebuah daftar pustaka di dalam karyanya tersebut. Selanjutnya ialah masuk ke dalam bagian ketiga, yakni komponen-komponen daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menjadi hal penting untuk diketahui oleh siapa saja, khususnya yang sedang menyusun sebuah buku, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah jenis apapun. Sehingga setiap orang yang ingin dan akan setia melakukan kegiatan menulis memahami betul fungsi dari daftar pustaka tersebut. Daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Selanjutnya, ada komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah sesuai abjad. Jika huruf pertama sama, huruf kedua, nama penulis menjadi dasar urutannya, dan seterusnya. Selanjutnya, nama penulis dengan menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan atau singkatan. Ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia. Ejaan ini berlaku secara internasional terlepas dari kebangsaan atau tradisi. Penulisan akademik tidak mengetahui prinsip nama-nama yang terkenal di masyarakat, tetapi mengetahui apa itu nama, apakah itu nama marga atau bukan. Contoh, Abdul Razak ditulis Razak, A, titik. Selanjutnya, yang ketiga ialah tahun terbit. Tahun terbit, judul sumber tertulis yang relevan, digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit, nama penerbit. Selanjutnya masuk ke bagian keempat, yakni teknik penulisan dari daftar pustaka. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, yang paling penting adalah memperhatikan perhatian dan tanda baca. Ini adalah urutan referensi dari buku. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Ada nama penulis ditulis terlebih dahulu. Ingatlah untuk selalu menulis nama penulis terlebih dahulu, diikuti dengan nama penulis dan nama tengah diikuti dengan koma. Jika buku adalah karya lebih dari satu penulis, hanya penulis pertama yang akan dialihkan. Penulis kedua diurutkan sesuai dengan judul buku. Jika nama penulis dicantumkan dalam buku bersama dengan gelar pendidikan atau gelar lainnya, kalian tidak perlu menulis judul tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah tahun terbit. Cara penulisannya ialah ditulis setelah nama, sertakan tahun penerbitan buku yang kalian gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh dengan tahun tertentu pertama, karena buku yang kalian gunakan bisa berada di tahun tertentu. Yang ketiga ialah judul buku. Judul lengkap buku Anda, ingat bahwa judulnya dieja dalam tulisan miring. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku ialah
Bagian akhir penulisan daftar pustaka buku adalah penerbitan buku dan nama penerbit yang mencetaknya. Masukkan nama kota terlebih dahulu, lalu nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Sebagai contoh bisa dilihat di sini ialah contoh daftar pustaka dari buku. Data buku ini memiliki judul Family Medical Care volume 4. Penulis yaitu Dr. John F. Knight, penerbit Indonesia Publishing House. Kota penerbit ialah Bandung, tahun terbit 2001. Lalu cara penulisan untuk diubah menjadi daftar pustaka ialah Knight, John F. 2001, Family Medical Care volume 4, Bandung, Indonesia Publishing House. Selanjutnya ada tata cara penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, ataupun majalah. Yang pertama ialah nama. Cara penulisannya ialah pastikan nama yang sahabat-sahabat tulis pada bibliografi artikel tadi merupakan penulis artikelnya, bukan editor menurut jurnal, koran, atau majalah yang sebagai asal referensi. Yang kedua ada judul. Diprioritaskan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi, penulisan tidak dalam format miring, tetapi tegak lurus dengan tanda kutip awal dan akhir. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal yang memuat jurnal atau artikel. Miringkan nama jurnal atau surat kabar baru. Tautan tempat artikel dituliskan dalam tanda kurung. Contoh dari penulisan daftar pustaka berdasarkan artikel jurnal. Bisa dilihat artikel data mempunyai judul jurnal Sirok Bastra Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Penulis Umar Solikhan, penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbit Pangkal Pinang, tahun terbit 2013. Lalu cara penulisan dalam daftar pustakanya ialah Solikhan Umar 2013 tanda petik judul Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Dalam Sirok Bastra, (2) Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Dalam kurung sertakan halamannya. Pangkal Pinang, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada tata cara penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama ada nama artikel yang dicetak tebal dieja dengan cara yang sama seperti sumber buku dan nama artikel tercetak. Yang kedua, tahun penayangan. Setelah nama, sertakan tahun penerbitan website yang kalian gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh dengan tahun tertentu ya. Yang ketiga ada judul artikel yang dicetak tebal diapit dengan tanda petik tidak dicetak miring. Yang keempat ada URL, cantumkan URL item tersebut sehingga siapapun dapat mengaksesnya jika ingin membuktikan keasliannya. Selanjutnya ialah waktu pengambilannya. Jangan lupa untuk secara manual mengambil seluruh artikel yang dicetak tebal, yaitu tanggal dan waktu yang digunakan untuk mengunduh atau referensi. Urutan dan masalah penandaan batas dalam referensi artikel internet atau online sedikit berbeda dengan tulisan dari buku cetakan. Pembatas titik hanya berlaku untuk penulis dan notasi tahun. Saat mengambil data, judul akan menjadi URL dari judul dan URL akan menjadi koma. Bisa dilihat contoh daftar pustaka dari internet atau artikel daring. Baik, sekian dari saya.
materi yang sudah saya jelaskan selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.